Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru kali ini kita bisa langsung ya saya menyampaikan materi walaupun masih melalui daring ya. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin, itu masih saya berikan materi aja. Tapi kali ini nanti kita akan membahas mengenai ininya ya, sekalian ke tajwidnya. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin itu mengenai Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat gejala bagi orang-orang yang berakal. Ya, itu adalah terjemahan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Lanjut, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan perihal penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau membuat ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya. Nah, di sini kita lihat asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya ini dari At-Tabari dan Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy itu mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Ya, yang kita tahu adalah bahwa Nabi Musa itu kan adalah masuk kepada kaum Yahudi pada zaman dahulu ya. Tapi kaum Yahudi pada zaman dahulu itu tidak seperti yang sekarang ya. Beda kaum Yahudi. Jadi Nabi Musa itu adalah keturunan kaum Yahudi. Kemudian dan bertanya ya kepada kaum Quraisy, bertanya kepada kaum Yahudi, bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Kemudian mereka menjawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Ya, jadi tongkat dan tangan Nabi Musa ini itu putih bersinar. Kemudian mereka mendatangi kaum Kristen dan menanyakan, "Bagaimana dengan Isa?" Ya. Nah, ini mereka bertanya bukan pada masa ini ya, bukan pada masa Nabi Musa ya, pada masa Nabi Muhammad ya. Karena kan Al-Quran itu turunnya pada masa Nabi Muhammad ya. Jadi ini bukan cerita pada waktu pada saat Nabi Musa, bukan ya. Ini kaum Quraisy mendatangi Yahudi dan mendatangi kaum Kristen ya. Mereka bertanya kepada kaum Kristen, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Ya. Jadi di sini intinya mereka itu bertanya mengenai penciptaan ya. Bagaimana dengan Isa? Dijawab Isa menyembuhkan mata ya. Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta semenjak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, itu jawab kaum Nabi Musa. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu, semoga Bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Ya, itu kata orang kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy ini pada zaman dulu itu licik ya. Jadi mereka berusaha untuk membuat mereka untung gitu ya. Jadi mereka buat emas, ingin Bukit Safa itu menjadi emas. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Nah, inilah dia asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu artinya sebab musabab ya, sebab musabab turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mengabulkan Bukit Safa itu jadi emas, tapi menurunkan ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi mereka menyaksikan hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, ibarat bintang-bintang, bulan, dan serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya ya. Jadi itu semua menerangkan ciptaan Allah. Jadi
Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun itu bagi umat muslim ada yang diharamkan, tapi di situ kita ada itibarnya ya. Jadi nah, itulah tadi asbabun nuzulnya dari ayat tersebut. Nah, di sini ada link tajwid ya untuk YouTube ya. Link tajwid untuk YouTube, nanti kamu bisa lihat linknya ini ya, boleh dicatat, kemudian kamu pelajari tajwidnya. Kalau disertakan di sini nanti terlalu ini ya, panjang ya size-nya ya, jadi kamu bisa lihat sendiri. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau sharing silahkan, kita bisa saling belajar di kolom komentar ya. Nah, sampai sini materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.